Itu, minum dulu tehnya. Kamla, tunggu. Salam, Kak. Salam, Kakak. Dia sudah datang. Periksa kenapa mobilnya tidak bisa dinyalakan. Pari. Iya, Paman. Di mana kunci warungnya? Tidak ketemu. Iya, Paman. Akan kucarikan. Harman, terimalah persembahan. Tunggu, Nak. Puja dulu. Persembahannya. Hati-hati ya. Pelan-pelan, Nak. Disimpan di mana? Akan kuambilkan. Pari, di mana jamunya, Nak? Akan kuambilkan, Bibi. Nenek sudah minum teh belum? Kak Pari, aku pinjam kerudung putih. Tidak ada kerudung yang cocok dengan baju ini. Iya, ambil saja. Terima kasih. Dewa, hamba mohon ketenangan bagi keluarga ini. Berkatilah Pari dengan 2 tangan lagi, agar dia bisa membantu siapa saja. Itu, makan ini. Paman, kuncinya. Semoga diberkati. Bibi, jamunya. Kak Pari, kerudungnya cocok sekali dengan bajuku. Pakai saja yang ini. Terima kasih kerudungnya, Kak. Tidak usah terima kasih. Berkali-kali aku bilang, ambil saja apapun yang kau mau. Tidak perlu tanya. Ya, tapi jangan ambil bajuku tanpa izin ya. Aku tidak butuh bajumu. Aduh. Kakak. Astaga. Ayah. Ayah, apa ayah terluka? Ayah. Kenapa ayah keluar sendirian? Kakak, apa yang terjadi? Seharusnya ayah panggil aku. Aku pasti akan datang. Kau tidak apa-apa, Kak. Tapi untuk apa memanggilku? Ayah selalu berbuat sesuka hati, kan? Pelan-pelan. Hati-hati, Kak. Kaki ayah itu belum pulih, tapi ayah malah ingin balapan traktor. Aku tidak mengerti. Pari, Ayah tidak terima penghargaan besar, tapi kaki ayah jadi bengkak besar. Ayah tahu kan, ini tidak bisa lekas sembuh. Ayah tidak pernah mau menurut. Lihatlah akibatnya sekarang. Jangan. Anak perempuan tidak sentuh kaki ayah mereka di keluarga Tapi ini. dokter bisa kan? Anggap saja aku dokter. Kelak tidak akan aku ulangi. aku saja. Tunggu. Pari, kau selalu memarahinya. Begini cara bicara pada ayahmu. Sejak tadi ingin ibu selah. Tapi Tidak apa, Gurprit. Biasanya aku yang berkuasa di sini. Hanya beberapa kali gadis malang ini memerintahku. Itu juga karena dia sangat mencemaskan aku. Jika anak perempuan cemaskan ayahnya, jadi bawel seperti ibunya. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Bukankah kau harus kuliah? Ya benar, Pari. Kau sudah terlambat. Kenapa kau panggil Pari? Namanya itu indah.
Hormatilah Grand Sahab yang mulia. Ku beri dia nama indah, tapi kau pendekkan Parinit jadi Pari saja. Anak-anak buat keluarga bangga, tapi kau malah pendekkan. Kakak, Niti memanggilnya Pari juga. Semua orang memanggil Parinit jadi Pari. Ini gawat. Jika kau tidak bersiap sebelum Niti datang, tamatlah riwayatku. Aku bingung, kenapa mereka berdua jadi sahabat? Pari kita itu sangat lembut dan juga tenang. Sedangkan Niti, dia meledak-ledak. Hei, pelan-pelan, hati-hati. Hei, kau bisa lenyapkan kami. Kenapa tidak tabrakan saja motormu? Aku yakin dia akan berbalik. Benar kan dia berbalik? Raul. Namaku Raul. Hei, tunggu. Tunggu. Hei. Ah! Oh, halo. Pahlawan. Kenapa? Apa kau takut? Keren tapi dicampakkan. Lain kali kalau ingin sok bergaya, akan kuhantam motorku dan kupajang di jalanan. Kau mengerti? Niti. Namaku Niti Juneja. Kenapa? Ayo semuanya kita sarapan dulu. Di mana Ibu dan Nupur? Paman, Nupur sedang memberikan persembahan untuk nenek. Sedang apa nenek di kamar Kak Fikram? Main video game ya? Bagaimana jika dia tahu? Tidak mungkin. Aku main game jika Fikram antar jemput Pari ke kampusnya. Tidak akan ketahuan. Nenek memang cerdik. Ini persembahannya. Iya. Semoga nenek menang di permainan nenek. Ibu, di mana sandalku? Di belakang lemari, cepat kemari. Di mana Fikram? Paman, kakak tidak ada di kamarnya. Jeepnya juga tidak ada. Aku yakin dia pasti keluyuran dengan jeepnya. Dia harus dinasihati. Dia tidak pernah menurut, Kak. Kenapa tidak menurut padamu? Kau kan ayahnya. Kakak, di keluarga kita, kau yang dituakan. Dia tidak mau menurut padamu. Bagaimana denganku? Salam. Salam, Bu. Salam, Bu. Kakak, ini bukan salah ibunya. Fikram yang tertua dari semua anak-anak. Dan Pari juga lahir beberapa tahun setelah pernikahanmu. Kita semua memanjakan Fikram. Mungkin saja itu yang merusaknya, Kak. Dia tidak tahu sekarang saatnya Pari ke kampus. Dia hanya diberi satu tugas, tapi itu saja tidak bisa. Kak, kampus tidak terlalu jauh. Pari bisa sampai dalam setengah jam. Biar saja dia berangkat sendiri. Tidak bisa. Anak perempuan sangat rentan jika pergi sendirian keluar rumah. Dia bisa diperhatikan orang jahat. Dan pemuda zaman sekarang semakin keterlaluan. Jadi, larang Pari ke kampus sendirian. Aku tidak keberatan jika dia tidak kuliah. Aku bisa mengantar, tapi aku harus pergi ke ibu kota karena ini sudah pukul 9. Pukul 9, Pari. Paman, kau sedang apa? Aduh, hei, Kalian sedang apa? Kau belum siap. Bukankah kau tahu hari ini harus pergi? hari ini hari persahabatan. Hei, Bibi, tiap hari kami rayakan persahabatan. Tapi hari ini lebih istimewa. Hasil ujian akan diumumkan hari ini. Mana kerudung keberuntunganmu? Iya, Simar ingin pakai, jadi aku berikan. Kenapa? Itu kerudung keberuntunganmu. Simar, kembalikan kerudungnya. Ini. Niti, apa yang kau lakukan? Aku berikan padanya. Sudahlah, ini kan kerudungmu. Tapi kerudung putihnya bagus, Hei, Kak. kau cantik. Yang ini cocok untuk kau pakai. Kita berangkat sekarang? Ayo. Tunggu, Niti. Tunggu Fikram datang. Kau tahu kan kalau Pari tidak bisa pergi tanpa Fikram? Ayo, akan kuantar kalian berdua. Paman ya. Hati-hati, Kak. Ayah, sudahlah. Nanti luka ayah jadi semakin parah. Iya, Paman. Kenapa khawatir? Dia tidak sendirian, dia bersamaku. Hei, jangan sok tua. Wanita di sini tidak boleh pergi sendirian. Oh ya? Tapi aku melihatmu ke salon kecantikan setiap hari Kamis. Tapi itu... Paman, izinkan kami pergi. Jangan khawatirkan dia. Akan kujaga dia lebih baik daripada Fikram. Paman, izinkan kami pergi sekarang.
Setelah Vikram datang, suruh dia ke kampus dan kami bisa pulang bersama-sama. Tapi sekarang dia pergi bersamaku. Izinkan kami pergi sekarang ya, Paman. Aku mohon, Paman, aku mohon. Lagi pula ini hari terakhir di kampus. Baiklah, kalian bisa pergi. Paman baik sekali. Terima kasih, Paman. Tapi ingat, langsung ke kampus, jangan ke tempat lain. Tentu saja, Paman. Jangan khawatir. Kadang aku bahkan tidak melihat ke depan ketika naik motor. Niti, Maaf. Kami berangkat sekarang. Niti, kau ini kenapa bicara begitu di depan ayahku? Maaf, aku salah bicara. Tapi kita sudah terlambat. Niti, pelan-pelan. Hei, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ayo, Niti, kenapa kau bilang begitu pada ayahku? Lihat danauku. Wah, kau punya motor baru? Iya, aku beli khusus untukmu agar kau dan aku bisa menaikinya. Sekarang kau pakai helm ini dan pegang aku erat-erat ya. Ini pakai. Tunggu dulu. Kenapa aku merasa kau yang mengusir kakakku ya? Agar kita bisa pergi sendiri. Kalau tidak, mustahil dia pergi ketika aku harus berangkat. Kau curiga? Tidak, Niti, tapi kau benar. Karena kakakmu itu, dia benar-benar payah. Dia mau pergi begitu saja. Hei, kau jangan bicara seperti itu di depanku. Tapi katakan, kau suruh dia kemana? Kau jangan khawatir. Ku suruh dia ke tempat yang tidak perlu berpikir. Dia hanya membutuhkan otot saja. Shole on your way. Don't you angry? Zara bach ke, संभल के. गुस्सा मत दिलाना. Na 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 na. Na 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 na. Kau siapa ya? Niti memintaku mengirimkan kotak-kotak ini. Oh baiklah, masuklah. Tarun, bayar tagihan listriknya. Jika tidak, listrik akan diputus. Iya Bu, akan kubayar. Salam Bibi. Salam. Vikram, kau? Kenapa bawa kotak berat? Ayo duduklah, akan kuambilkan minum. Niti benar-benar, sudah kubilang kotaknya berat. Dia bisa minta beberapa orang untuk pengirimannya, tapi dia tidak pernah mendengar perkataanku. Tidak pernah menurut. Ini minumannya. Tidak apa-apa Bibi, aku juga bisa olahraga. Mana mungkin aku abaikan permintaan Niti. Untuk apa kau abaikan permintaan Niti? Ini menyangkut hatimu. Hatimu itu memang baik. Jangan teruskan lagi. Bantu aku angkat kotaknya atau aku beritahu Niti bahwa kau bermalas-malasan saja di rumah. Ayo, cepat bantu aku. Jangan. Ada apa? Kau bicara dengan siapa? Vikram. Ku minta Niti kirim barang dan dia suruh Vikram membawanya. Entah kapan dia mengerti. Pelan-pelan. Hirup udara segar, Pari. Kau kan keluar seperti ini pertama kali. Niti, tenang. Niti, jangan. Niti, ya. Niti. Baiklah, kita pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan. Iya, jangan. Dasar penakut. Niti. Kau ini payah, kenapa harus mengebut? Kau tahu kan aku penakut. Bagaimana kalau kita nanti jatuh? Aku sudah berpengalaman, tenang saja. Tapi kalau... Kalungku... Berhenti! Niti, itu... Ada apa? Kalungku diambil. Itu pemberian ayah di hari ulang tahunku. Jangan menangis, akan kurebut lagi. Tenang saja. Hei, cepat kebut, ayo kita pergi. Cepat. Ayo, minggir. तेरी मेरी दोस्ती Niti जिंदगी Rakesh. Niti, sudahlah.
kau lakukan? Kau siapa? Itu tidak penting. Kenapa kau menangis? Gadis cantik sepertimu, jangan menangis. Jangan mendekat, jangan mendekat. Coba ceritakan ada apa? Aku tidak apa-apa. Sungguh? Tapi sepertinya tidak. Hapuslah air matamu. Ini ambil. Ayo ambil. Hapus. Sampai nanti ya. Ayo hapus. Oh ya. Siapa namamu? Namamu? Pari. Cocok. Pari, ini kalung pemberian ayahmu. Kau cemas tanpa sebab. Ini. Ingat ya, selama ada aku bersamamu, tidak ada yang bisa merebut apapun dari dirimu atau melukaimu. Oh ya, siapa preman yang bicara denganmu tadi? Ini, ambillah ini. Ayo Pari, kita ke kampus sekarang. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच. Niti, aku lulus. Selamat ya. Aku pasti dapat pekerjaan. Niti, hati-hati. Ayo cepat. Bagaimana ini? Niti? Ya aku gagal. Niti, aku lulus ujian. Aku lulus dengan beda 1 nilai. Selamat ya, selamat. Selamat untuk Selamat ya, Salu. Kalian berdua lihat hasil kalian. Ayo, tunggu di sana ya. Iya, aku tunggu. Ayo cepat. Pari cari di sini. Niti, aku lulus. Wah, selamat. Tidak ada yang bisa membuatmu gagal. Kau memang pintar. Aku ini. Tapi apa namaku ada dalam daftar? Kenapa lihat di bawah? Cari dari atas. Aku bukan juara kelas sepertimu yang cari di atas. Aku sadar diri saat ujian. Niti, Juneja, kau juara di mata kuliah ekonomi. Coba lihat. Jangan bohong. Lihat ini. Niti Juneja. Apa? Aku juara dalam ujian. Aku juara. Ini mukjizat, Pari. Ini mukjizat. Aku juara. Salu. Ada apa? Aku juara dalam mata kuliah ekonomi 99%. Oh ya ampun, aku tidak percaya. Lalu kau? Aku juga lulus. Tentu saja dia lulus ujian. Tapi sumpah, aku mengarang dalam tugas. Aku pikir akan gagal dalam ujian. Aku harus ke guru Tuara untuk berdoa pada Baba agar aku lulus ujian. Dan lihat, aku lulus. Ya ampun, aku yakin ada kesalahan. Mereka menukar nilaiku dengan orang lain. Gadis Semala yang dapat nilaiku pasti menangis. Kasihan sekali Kau gadis tidak itu. tahu nilai siapa yang ditukar dengan nilaimu? Apa aku tidak waras? Mana aku tahu? Kau tidak beritahu dia? Sudahlah, ayo kita bisa Tapi terlambat. Pari, jika kau tidak mau beritahu aku saja. Gadis Malang yang katamu dapat nilaimu, kau tahu siapa? Tidak lain dan tidak bukan, itu Pari. Apa? Iya, Pari. Salu. Diam, biar aku bicara. Kau tahu? Kau menjadi juara dengan tugas yang dibuatnya dengan semalaman begadang. Cukup, Salu. Biar ku teruskan. Kau juga juara bukan karena kerja kerasmu, tapi karena tugas buatan dari Pari. Kau ingat ketika kau suruh aku serahkan tugasmu yang berantakan? Salu, Salu, aku minta tolong serahkan tugasku ya. Kenapa? Tolong, tugasku jelek. Aku malu menyerahkannya sendirian. Tapi kau... Tolong ya, aku harus pergi sekarang. Tolong. Niti. Dia menang. Salu, pergilah. Aku akan serahkan tugasnya. Yakin? Sangat yakin. Baiklah, aku sudah terlambat. जिंदगी की आस मेरा दिल धड़क रहा है तेरे दिल के पास साथ हमारे खुशियां है आई हम तुम एक
itu Pari menukar tugasmu dengan tugasnya agar kau bisa lulus dengan nilai 99%. Pari, untuk apa itu? Apa kau tidak waras? Kalau ketahuan kau akan dikeluarkan dari kampus, kau tidak takut? Aku takut. Tapi aku lebih takut dengan nasibmu. Kenapa kau takut untukku? Karena aku tahu kau ini ambisius. Banyak mimpimu dan kau ingin maju dalam hidupmu. Kau ingin pergi dan pindah ke kota besar. Ingin jadi pramugari. Aku tidak mau mimpimu hancur hanya karena tugas kuliah. Jadi aku berinisiatif. Kau ambil resiko besar. Kau berbuat curang demi aku, Pari. Bagaimana kalau sampai Lalu ketahuan? kenapa? Aku dikeluarkan dari kampus, itu saja kan? Lagi pula aku tidak tertarik belajar. Hanya karena kau memaksa dan berhasil membujuk ayahku, aku kuliah di sini. Kalau tidak, aku juga... Kau sangat cerdas, Pari. Kau bisa meraih apapun dengan cita-citamu. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin menikah dan mengurus keluargaku sendiri. Sama seperti ibuku, mimpiku tidak besar, hanya ingin hidup sederhana. Suami, anak-anak, keluarga. Dunia yang sangat kecil. Satu lagi, yang paling penting. Apa? Kau. Hidupku tidak lengkap tanpa dirimu. Kau ini, dasar kau. Oh. Sumpah pada Baba, setelah aku ke Delhi dan jadi pramugari, maka aku akan mengajak Pari. Karena hidupku belum lengkap tanpa dirinya. Pari akan kunikahkan kau dengan adiknya suamiku. Lalu aku akan jadi berkuasa. Sudahlah, Jika Niti. suamimu anak tunggal, maka menikahlah dengannya. Dan terjadilah kisah cinta segitiga. Maaf, aku yang salah. Jangan bilang begitu lagi ya. Lain kali aku akan hati-hati. Kalian ikut upacara henna dan sanggitku? Ya, tentu saja. Kita akan menari dan bersukaria. Maaf, aku tidak bisa ikut. Ayahku tidak pernah izinkan aku pergi sendirian. Jangan pikirkan paman. Aku sudah jelaskan pada Bibi bagaimana cara membujuknya. Tenang saja. Dia putri kita. Kelak dia akan menikah dan pindah ke rumah mertuanya. Setelah itu entah larangan apa lagi di rumah mereka. Selama dia bersama kita, beri dia kebebasan. Lagi pula dia bukannya ke pesta. Ini kan hanya ke rumah temannya Salu untuk ikut ritual. Mereka itu orang baik. Aku juga kenal dengan mereka. Gadis itu juga santun. Biarkan dia menjalani hidup seperti keinginannya. Dialog dramatis itu tidak akan mempan pada ayahku. Dia pasti akan bilang, itu bukan kata-kata ibuku, tapi hasutanmu. Mungkin kau akan membuat ibuku dimarahi oleh ayahku. Hah, Niti Juneja bukan amatiran. Pari, aku dapat pesan. Simar kutunjuk jadi agen rahasiaku. Dia memastikan ibumu berhasil membujuk ayahmu. Dan aku berhasil. Apa maksudnya? Ayo baca pesannya. Hah? Simran, pergi dan jalani hidupmu sekarang. Sungguh? Salu, kau sahabat pertamaku yang ritual henna dan sanggit pertama yang kuhadiri. Kan? Aku akan periksa ke ruang loker dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama. Aku tunggu di tempat parkir. Kalau begitu sampai nanti. Oh, kita bertemu lagi. Secepat ini, aku sama sekali tidak mengira. Hei, tunggu dulu. Kenapa? Kita kenal dia. Ya ampun. Tunggu, akan kubersihkan Danu. Kita berangkat. Ayo. Tunggu, harus kubersihkan dulu. Jangan dekati dia. Dia iparmu. Aku suka padanya. Tapi Rakes, dia adiknya Vicky. Vicky siapa? Vikram Kakar. Dia senior kita. Dia tamatkan 5 tahun kuliah dalam 3 tahun. Orangnya aneh. Jika marah, semuanya akan kalah. Sudah 2 tahun sejak dia lulus, tapi dia masih berkuasa saat ini. Bukan adik kandung tapi sepupu, tapi dia sangat posesif pada adiknya. Iya, apalagi ayahnya itu orang terpandang di desa Pancayat. Mereka keluarga yang kolot. Gadis kolot adalah kelemahanku. Berbaju salwar kamis yang rapi. Mereka malu ketika ditangkap.
aku sudah tidak bisa menahan lagi. Semoga dia akan datang di acara Sanggit Salu malam ini. Aku bisa melihat masa depan kami. Nah, ayah percaya padamu. Tapi jangan berbuat sesuatu yang mencoreng nama baik keluarga. Iya. Panggil dia. Kakak. Ya, Paman. Antar Pari ke rumah Salu. Pastikan kembali setelah acara selesai. Kau bisa atau menghilang seperti tadi pagi? Bisa, Paman. Maaf atas kejadian tadi pagi. Baiknya menurut pada ayahmu. Pria malang itu bekerja keras. Kau harus bertanggung jawab. Tentu. Anak-anak bisa terlambat. Jadi sebaiknya mereka diizinkan pergi. Pergilah. Jaga adikmu baik-baik. Tentu. Ayo. Ayo. Hogi bantu tu, hogi bantu tu. हिलाते चल दी, टुक टुक तो कर दी, मेकअप तो कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट तो कर दी, जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया, तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा. Kita akan bersukaria nanti. Aku senang sekali kau bisa datang. Hai Vicky. Hai. Terima kasih atas bantuanmu tadi pagi. Jangan cemaskan dia karena dia bersamaku ya. Kau bisa menikmati acaranya. Ayo. Selamat. Pari, lihat bagaimana hennaku. Bagus sekali. Kau juga bisa pakai henna di tangan. Tidak. Dia harus menari dengan dulu. Tidak, Ayo. Kata ayah, jangan berbuat sesuatu yang mencoreng nama keluarga. Kau saja yang menari, aku duduk di sini. Kau harus menari bersamaku. Kalau tidak, apa kata orang nanti? Putrinya Paman Jaswan tidak bisa menari. Niti. Pasti memalukan. Ayolah. Niti, aku tidak mau. Ayolah, aku nonton Pari. Ini saja. tidak adil. Ayo kita menari. Tapi kita bertemu lagi. Tapi secepat ini? Hei Pari, nak, kemarilah. Ayo sini. Nah, ini pertama kalinya kau ke acara temanmu? iya. Aku senang sekali kau bisa datang. Ayo makan malam bersama kami. Mari Rakes, mari nak, mari. Aku beruntung karena kau hadir dalam acara henna putriku. Salu, ini adalah Rakes, putra anggota DPR wilayah kita. Salu, Rakes juga penyandang dana kampusmu. Dia lulus dari kampus yang ada di dekatmu. Aku yakin kalau kau pernah bertemu dengannya. Aku tidak pernah bertemu, ayah. Perkenalkan aku padanya. Maaf, dia teman baikku, Pari. Pari, Iya. namamu sangat menarik. Mari Rakesku perkenalkan pada calon menantuku. Ayo nak. Ayo ikut aku. Duduklah, Pari. Duduk di sebelahku. Ayo. Kau kenal dia? Tidak, aku bertemu dia di kampus hari ini. Dan Oh ya ampun.
Aku lelah setelah menari. Tolong mintakan aku jus ya. Ayo, Pari, ikutan dengan Ayo, kami. ayolah. Ayo kita menari. Dia tidak bisa lolos lagi. Dia buat kesalahan terbesar di hidupnya dengan datang kemari. Dan dia akan sesali kesalahan ini seumur hidup.